Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat kita ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan tentang proses katabolisme karbohidrat. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang proses pencernaan karbohidrat. Ini adalah overview dari apa yang terjadi pada tubuh manusia setelah kita melewati proses pencernaan, di mana karbohidrat, protein maupun lemak yang Anda konsumsi akan dipotong-potong atau didigest dalam proses pencernaan dan akan diserap. Hasilnya adalah gula sederhana seperti glukosa, kemudian asam amino, dan asam lemak serta gliserol. Kali ini kita akan mempelajari apa yang terjadi dengan gula sederhana setelah diserap oleh tubuh kemudian dibawa ke organ tubuh yang lain. Nah, gula ini akan mengalami proses katabolisme yang proses katabolisme ini kita sebut ada glikolisis. Glikolisis hasilnya piruvat, setelah jadi piruvat kemudian berubah menjadi asil CoA, kemudian masuk ke dalam siklus TCA atau siklus Krebs dan akan berpadu dengan rantai respirasi atau transport elektron. Nah, apa sih penggunaan daripada glukosa di dalam tubuh? Glukosa di dalam tubuh bisa digunakan untuk reaksi glikolisis. Kemudian glukosa ini juga akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat yang merupakan komponen dari DNA maupun RNA. Kemudian glukosa ini kalau berlebih bisa disimpan dalam bentuk glikogen atau dalam jaringan adiposa. Nah, ini adalah hubungan metabolisme antara karbohidrat dan juga asam amino dan triacylglycerol yang merupakan komponen dari lemak. Jadi, kalau glukosa masuk ke dalam tubuh, maka melewati proses glikolisis akan dihasilkan piruvat. Selanjutnya dari piruvat menjadi asil CoA, masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus TCA, kemudian transport elektron. Nah, hubungannya dengan asam amino itu di mana? Ternyata dari piruvat ini bisa berubah menjadi asam amino, ataupun nanti dari siklus TCA ini ada beberapa komponen yang bisa berubah menjadi asam amino. Kemudian hubungannya dengan triacylglycerol, ternyata bila kita mengkonsumsi karbohidrat berlebih, bisa saja tersimpan dalam bentuk triacylglycerol. Kemudian, ini adalah proses glikolisis sendiri. Jadi dari glukosa sampai ke piruvat yang kita sebut sebagai proses glikolisis. Ini tahapan panjangnya, ini adalah ringkasannya. Di mana dari proses glikolisis ini akan dihasilkan ATP dan juga NADH dan 2 molekul piruvat. Kemudian setelah masuk ke piruvat, maka bisa ada 2 sistem metabolisme, bisa aerob dan bisa anaerob. Anaerob adalah kondisi pada saat tubuh kekurangan oksigen. Pada saat memasuki proses anaerob atau tubuh kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah piruvat ini akan diubah menjadi laktat. Nanti adik-adik bisa menghitung berapa energinya bila diubah menjadi laktat. Kemudian ini adalah proses di mana laktat itu adalah yang kalau Anda merasa badannya habis angkat beban berat atau habis pekerjaannya sampai Anda merasa pegal-pegal, itu adalah timbunan laktat. Nah, laktat ini bagaimana caranya mengeluarkan dari dalam tubuh? Laktat ini dikeluarkan dengan cara dikembalikan lagi ke laktat itu seperti ini laktat kemudian dibawa oleh darah di dalam liver diubah menjadi glukosa kembali. Itu bisa terjadi dengan laktat sehingga rasa pegalnya tidak akan berlangsung sampai sebulan ataupun sampai setahun, paling hanya beberapa hari saja. Kemudian ini adalah kondisi kalau normal. Kondisi normal itu adalah kondisi aerob, artinya ada oksigen cukup banyak. Nah, kalau oksigen cukup banyak, maka dari piruvat akan berubah menjadi asetil CoA, kemudian dari asetil CoA akan memasuki siklus TCA atau siklus Krebs. Nah, pada saat itu, pada saat proses aerob, maka akan banyak dihasilkan FADH2 maupun NADH2 yang harus dikonversi menjadi bentuk ATP dengan bantuan transport elektron atau yang kita biasa sebut menjadi rantai respirasi. Ini adalah proses elektron transport chain atau rantai elektron, di mana dari NADH akan diubah menjadi ATP dan dari FADH2 akan diubah menjadi ATP. Dari satu buah NADH akan sebanding dengan 3 ATP. Kenapa? Dari NADH ada 1, 2, 3 atom H yang keluar. Kemudian kalau dari FADH2 berarti akan sebanding dengan berapa? Akan sebanding dengan 2 ATP. 1, 2. Itulah
cerita bahwa ada konversi bahwa NADH sebanding dengan 3 ATP dan FADH2 akan sebanding dengan 2